Di fokus berikutnya ini saya sampaikan pada semua, ya kan? Kan kegiatan lelang seluruh pengadaan barang dan jasa serta pengadaan belanja modal di pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ibu Bapak tegak lurus saja. Sudah, itu cara yang tepuk tangan tegak. Tepuk tangan tegak lurus saja udah. Siapa yang harus dipilih? Yang terbaik. Yang terbaik itu yang gimana? Yang terbaik, terbukti bisa bekerja dengan baik. Itu kan? Terbukti dan teruji bisa bekerja dengan baik. Sudah. Nah, itu aja, pilih yang terbukti dan teruji bisa bekerja dengan baik. Andai kata ada yang membawa nama saya, siapapun jangan dilayani, titik, sudah. Ya, gitu kan? Ada yang mengatasnamakan A, B, C, orang dekat, orang lebih dekat. Udahlah, saya tuh nggak punya orang dekat. Orang dekat saya tuh Nihian. Udah. Jadi maunya nih yang naik metatener. Sudahlah. Gitu kan. Saya sok Pak Diki tiap hari dijinjing sama saya. Sok, pernah nggak saya ke Pak Diki? Nitip kontraktor? Nggak pernah. Pernah nggak saya nanya? Nggak pernah. Paling nanya ke, eta kunaon jukut saya jangkung deh ceng teh. Ngerakeun aing ya. Paling itu. Sok, ESDM numpang gampang-gampangna, listrik. Ayo tuh pernah tuh saya nitip. Proyek. Oh, siap, beli sub. Pernah tuh bawa kontraktor. Jadi, sudahlah. Jadi, kenapa? Dengan cara itu, ini kegiatan lelang akan berjalan dengan lancar. Dan ibunya, bapak terbebas dari berbagai tekanan psikologi. Udah, gegebegan, santai. Sudah, itu dah. Dan kemudian, apabila bapak dan ibu sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan lurus, kemudian profesional, ibu masih ada yang nekan, masih ada yang ngeherian, saya maju membela. Udah, itu cerita. Saya maju membela. Udah. Gitu loh. Saya maju membela dengan segenap atributiknya. Mau pakai pengacara, mau apa, saya siapkan. Itu cara saya. Ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini Jawa Barat itu orang lain mah, Bu, tidak terserap. Ya kabupaten-kabupaten aja lihat. Kabupaten ini padahal APBD-nya sudah kecil, 300 miliar sisa. Ini 400 miliar. Ini 500 miliar. Sisanya banyak. Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Tomboro sisa silpanya 510.000. Bayaran 628 miliar. Jadi kalau ditanya jago belanya, aing mah lain ukur jago belanya, jago nganyuk aing mah. Udah, kan prestasi. Nah, biasanya silpat berapa kita? 1,8 triliun. Tapi kan kita mendapat apa? Outcome, benefit publik. Apa outcome, benefit publiknya? Apa? Rakyat beranggapan pemerintah provinsi ini kerja, udah. Sok anu diomongkeun Pemprov anu mah jalan butut KDM saray jeung salakina ka aing ditipu ku tetanggana Kang Dedi reuneuk ka aing eta tanggung jawab. Biar ketawa. Nah, ini kan cermin loh. Mohon maaf. Dulu ketika saya jadi bupati, provinsi itu administrasi. Kunjungan P2 WKSS penilaian ka desa. Datang nyaratu balik. Emang aing teh nyaho. Bener teh, Pak? Datang pidato geus kitu hungkul. Paling gagah panggagagahna satahun sakali naik lebaran sia sembako murah. Mawa meuni 1000 paket mah. Eta geus asal gagah. Ayeuna mah wah, gagah kan terasa. Ada terasa, bukan ada tapi tiada. Tenang Bu, kali itu jam 5 Bu kurang. Numpon wae jam aing mah. Ini gaya, aduh jam ibu hargana sabaraha sih tinggal dikeun wae. Ya udah, dokter bebas. Nah jadi
Jadi ini yang menjadi fokus. Nah, kemudian apa sih arah kita nih? Arah kita ini apa sih? Arah Pemprov ini? Arah Pemprov ini adalah kita ingin wujudkan, katanya rakyat Jabar itu susah diatur. Katanya rakyat Jabar itu masing-masing, tidak kompak. Katanya rakyat Jabar itu tidak satu visi. Kalau saya sih lihat data, kalau 95,5 sudah menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja, berarti sudah satu visi. Apa yang berperan membangun visi ini? Sosial. Media sosialnya gimana? Media sosialnya saya arahkan untuk bercerita tentang pembangunan. Dah. Menyelesaikan masalah pembangunan. Kan gak usah lagi belanja 50 miliar. Cukup pakai ini aja. Siapa yang mempromosikan pembangunan di Jawa Barat? Warga hari ini. Naik nu alus dipuji. Waduh, kakara yang di Cianjur, boga lampu meni alus kieu di Sukabumi. Kakara saumur hirup aya lampu alus kieu yang muji. Nah, ada. Aya anu ngeritik aya ieu teh geuningan PJU teh jerona tanah. Aya. Gitu kan? Nah, jadi kita terima itu fakta. Artinya apa? Ngandalkeun pengawas di urang mah hese. Ya kan? Ada cerita lagi jalan, alus ieu jalan meni hideung kieu kegoleran aya. Aya nu jalan angus katincak di nama ya dikasih si aya. Ya teh gede-gede teuing saya nyokot batina jalan teh. Dia namanya juga warga. Ada yang puas layanan rumah sakit, ada. Ada yang bisa jadi tidak puas terhadap layanan rumah sakit, ada. Itu jangan marah. Itu warga kita sedang berperan menjadi pengawas pembangunan. Sabab naon? Sabab pada faktanya kita nggak bisa mengandalkan tenaga teknis di lapangan. Engge nyaho pengawas jalan ge diajak ngopi ku mandor. Emang urang teh nyaho pengawas jalan sia teh hadir ngopi ngudu di warung ku mandor. Ngulang-ngulang teh nyaho aya anu ajar kene apa saya sekarang PPK lulusan SD pengawas. Ya kenapa? Karena kita kekurangan tenaga teknis. Ya sudah, tenaga teknis itu hari ini kita harapkan warga. Ayo nama kupiral mah gancang. Coba ditegur aku iya. Nah, ini bagus lah, bagus. Nah, tinggal arahnya apa? Kita mau mengarah peradaban. Arah peradabannya gimana? Jalan, berdrainase, ber-PJU, ber-CCTV. Masuk jalan provinsi, keluar jalan provinsi, dijaga oleh anggota Satpol, petugas PU, Dishub, tentara, polisi. Mobil yang tidak sesuai standar nggak boleh masuk, balik. Saya rencana begitu. Nah itu jalan semuanya begitu, tertata. Pokoknya saya ingin kita ini setara dengan Jepang berlalu lintas. Bagaimana caranya? Udah, gampang. Saya kan berikan contoh. Sebenarnya saya kan sering ke Bandung, arah Lembang. Saya tuh lagi kasih contoh. Ini loh, berperadaban tuh kayak gini loh. Itu warung dibongkar. Kemudian, saya kenapa? Saya ingin mengembalikan hak publik, Pak. Laut yang indah, hamparan kebun teh yang indah, sawah yang indah tuh hak setiap orang tuh dilihat. Gak boleh dihalangi. Makanya kan terasa bersih, tertata, rapi. Nanti semua kios-kios di pinggir jalan akan saya rombak semuanya nanti. Gak akan ada kios yang pakai plastik hijau. Semuanya nanti didesain berarsitektur Sunda, semuanya rapi, tertata. Nanti yang dagangnya mau saya panggil, kalau kamu nggak nurut sama saya, tutup tempat dagangnya. Pakai kebaya. Pakai kebaya rapi. Taruhan saya, wisata naik. Dan nanti tidak boleh jadi pedagang yang tukang getok. Mie 25.000, kopi 20.000. Nah, jadi saya ingin rapi, tertata, bersih jalan raya itu. Nanti setiap sekolah itu yang di jalan provinsi di depannya dipasang trotoar. Pasang halte. Kan?
Kemudian di situ rapi, tertata. Semua di seluruh daerah bisa, saya yakin bisa. Nah, itu kemudian sungai itu harus jernih. Maka PSDA saya kemarin ngomong Pak Diki coba satu saja kita buat aliran sungai menjadi tempat jogging. Saya dulu berhasil tuh di Purwakarta, situ Bulen, tempat gopar itu dulu, gopek ngampar. Kenapa saya tahu? Saya kan germoknya. Saya bisa rubah tuh yang sekarang akan menjadi SMA Maung. Itu kan komplek prostitusi. Sekarang rapi jadi hutan, rapi. Nah, jadi saya ingin lihat Pak Diki, bila perlu tahun ini, ya, kita cari dananya. Saya ingin kayak di Korea. Sepanjang sungai, tempat jogging. Bersih, rapi, tertata. Jawa Barat. Bisa kan? Di mana? Bogor. Udah. Bogor. Lain Bogor. Pak Diki menyebut Bogor, hashtag Bogor. Nah, itu nanti tertata, itu pingin daerah sungainya rapi. Rumah sakit menurut saya tidak boleh menjadi tempat yang menyeramkan, tapi jadi tempat yang menyenangkan. Bagaimana? Bu, nanti ke depan foto gambar-gambar dinding rumah sakit, jangan lagi gambar yang TBC, ya kan? Tengkorak. Dulu kan identik rumah sakit itu cara penanganan lepra, udah usum, cukup dinung, iya cukup. Coba di rumah sakit itu bintang film, lukisan-lukisan yang cantik. Untuk di kamar siapa? Kamar bapak-bapak. Ini serius Pak, enggak hurry. Itu kamar bapak-bapak. Siapa tahu dengan lihat foto itu hidupnya menjadi ingin bertambah, punya spirit. Ya kan, kunaon bapak-bapak jadi maut. Tungguan ku pamajikan lu bawel. Gitu aja lah. Pamajikan teh ngomong wae ka bapana teh atuh bawa teh aing ning pae we. Nah, ini rumah sakit semua nanti cek deh rumah sakit swasta yang ini konglomerat. Semuanya sudah mengarah wisata. Pak, orang lain mah jangan rumah sakit kuburan. Di Kerawang teh naon teh? Sandiaga Hill. Dan itu siga kuburan. Gitu. Lamun tipe ting araya dari yuk marok penek di kape. Nah, jadi di Sandiaga Hill make pocong. Rapi. Mau di Sukabumi malah pakai make pocong. Jadi, pernah nggak denger di Sandiaga Hill jelema aprop jeung jurik? Sabab bersih. Jurik itu akan datang ke tempat yang kotor dan menyeramkan. Kalau di tempat yang bersih nggak akan ada. Gitu. Nah, jadi saya ingin rumah sakit provinsi itu nanti harus ada helipad. Ya. Terus tertata, bersih, lengkap lah. Pokoknya standarnya cari rumah sakit swasta yang paling baik di Indonesia, kita harus seperti mereka. Dan standar rumah sakit itu adalah satu, paling utama adalah saat perjumpaan pertama. Apa itu? UGD. Benar nggak? UGD-nya harus apa? Tertata, rapi, bersih, higien, indah. Lampunya harus terang. Kemudian tidak boleh lama. Dan jangan lama di IGD, cepat dikirim ke kamar. Problem kita rumah sakit pemerintah, ribut di IGD. Udah, ribut. Orang panik berhadapan dengan dokter umum yang baru praktek, lagi koas dan sejenisnya. Ribut di situ, udah rumah sakit pemerintah pasti ributnya di IGD, udah. Nah itu manajemen itu belajar pada rumah sakit besar swasta, adopsi manajemennya. IGD, makanya harus rapi berbejer barit. Dan saya ingetin Bu, tidak boleh ada belangkar anu mesti ngalkaratan. Tidak boleh ada kursi roda yang jelek, ganti tiap tahun. Nu alus. Sabab naon? Begitu ka IGD ningali belangkar na goreng maot tetulus. IGD itu rata-rata tempat stres. Makanya IGD harus tenang, rapi, bersih, tertata, pasang pas-pas bunga tiap sudut. Jadi, nah ini yang fokus rumah sakit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sekolah. Ya sekolah-sekolah, toilet
satu kelas satu toilet. Kadisdik ngomong ke saya, kalau di dalam suka pakai main-main, sudah pintu toiletnya di luar. Kalau di dalam susah, enggak. Di dalam juga bisa kalau dilakukan penataan kebersihan yang baik. Terus meja-mejanya saya arahkan supaya menggunakan bambu. Untuk apa? Untuk menjaga ekosistem di Jawa Barat tidak menggunakan bahan kayu yang berlebihan. Mahal? Nggak apa-apa. Kalau itu mahal, berdampak pada ekonomi lingkungan. Itu bahasa saya. Misalnya Pak, selisihnya 500, nggak apa-apa. Kalau yang 500 itu jatuh sama orang Sukabumi. Kalau jatuh sama orang Garut. Tapi kalau kemudian kita murah, dapat yang 2 juta, tapi duitnya lari ke luar negeri, ke tempat lain, APBD kita tidak menjadi stimulus ekonomi. Jadi saya ingin anggarannya menjadi stimulus ekonomi. Bagi lingkungan lumayan lah, 28 triliun atau 31 triliun menjadi stimulus. Nah sehingga saya mempertahankan diri, jarang sekali keluar daerah. Sebenarnya satu lagi memberikan stimulus ekonomi agar duit saya itu beredar di Jawa Barat. Ini ya stimulus ekonomi. Nah kemudian perhubungan. Nah perhubungan juga sama. Saya pengen lah itu contoh ya. Di Jawa Barat itu saya cuma menemukan satu orang namanya si Dadang, di Bogor tiap hari bagain. Dinas Perhubungan Kabupaten tiap hari jagain Parung Panjang. Nggak ada. Itu hebat tuh. Nah, saya ingin Pak, kita bangun jalan nggak akan ada arti Pak kalau jalur Sumedang, jalur Subang, jalur Majalengka dilewatin oleh odol 30 ton. Berat. Mahal jalannya. Makanya saya tegas sama siapapun. Giliran tegas kan semua orang menghargai. Apa ada yang labrak saya? Kenapa? Saya lagi menjaga agar kenapa? Bagi saya merusak aset negara, memperpendek aset negara itu adalah korupsi. Jadi saya rencana itu terhadap orang yang menggunakan fasilitas negara yang dia melebihi kapasitasnya, yang mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas negara, saya mengejarnya mau pidana korupsi. Kenapa? Orang-orang di akhir itu kan nanti negara harus ngeluarin duit lagi. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga Pak, yang berikutnya juga saya ingetin Pak, yang PSDA, coba bangun. Kalau di Bogor Bapak bikin untuk jalan, di Depok Bapak bikin setu tuh Pak, yang berbatasan dengan Jakarta, pasang air mancur, bikin kawasan wisata. Itu nanti jika apa ada harisma. Jadi saya ingin, nah kemudian di setiap perbatasan provinsi, kabupaten harus kemudian kota, desa, kelurahan nanti harus ada gapura-gapura tertata, berdimensi, ada ukurannya, ada nilainya, kemudian ada filosofinya. Nanti dimasukin di Google Pak, yang bagian informasi komunikasi itu. Jadi saya ingin jalan provinsi itu sudah buka bisa di Google. Jalan ini muncul di Google, tergambar di Google-nya, tergambar. Kemudian nanti PJU ini apa maknanya, mahkota binokasi itu apa, terus kemudian Megamendung itu apa, jelasin. Drat ininya nanti semua harus ada nilai filosofinya. Ini maknanya. Itu wisata Pak. Anda Bapak pergi wisata ke luar negeri, orang jelasin 1 tihang 2 jam Pak. Bagi yang pernah ke luar negeri, saya kan nggak pernah Pak ya. Nah itu bikin yang begitu, nanti orang bikin lihat. Jadi ketika di jalan, nanti orang cerita tentang namanya misalnya PJU Semar, PJU Gatotkaca itu judulnya, PJU Yudhistira, saya kan judulnya begitu. Nanti ada judul Pak, misalnya PJU yang untuk kabupaten itu karakternya Semar, Gatotkaca, Yudhistira. Nanti provinsi, nanti yang kabupaten apa, yang desa apa. Semua ada judul. Orang lihat ketika ini tinggal dibuka, oh ini makna loh, ini sejarahnya. Buka lagi, oh ini tokohnya. Oh ini loh, rame panjang. Itu panjang. Saya sudah Pak itu ingetin, kita sudah punya karya dan itu tinggal dimasukin dalam sistem data digital kita. Kita sudah punya produk loh.
yang tentang ensiklopedia Sunda kita udah punya. Nah, tinggal ensiklopedianya segera dimasukin di sini. Gitu loh. Orang Jawa itu punya tuh kitab Jawa. Nanti kita harus punya kitab Sunda. Nah, ini masuk, ini peradaban. Nanti di sini buka. Nah, sehingga pembangunan Jawa Barat itu berasal pada epicentrum kebudayaan ini diturunkan jadi ini, diturunkan jadi ini, diturunkan jadi ini. Jadi kamusnya banyak. Saya ingin Dinas Kesehatan itu nanti membuat kamus kesehatan tradisional. Nanti dibuka. Kumis kucing manfaatnya apa? Bagaimana cara mengelolanya? Kunyit manfaatnya apa? Pinang manfaatnya apa? Nah, ini cocok buat Pak Sekda. Sudah agak lemas harus pakai pinang. Meseri ya. Jadi ini riwayat. Nah, kemudian nanti turun lagi ke seluruh unit layanan. Misalnya BPMTSP. Nanti unit layanannya bisa diakses di mana-mana. Nanti Samsat saya udah harus minta terus gimana terus percepatan orang bayar pajak itu nggak usah datang. Ya udah cukup masuk jadi. Nanti nomornya tinggal ngambil. Bila perlu Pak nomornya anterin ke rumah. Ada kurir Pak siapin. Tiap kabupaten tiap Samsat kan kalau ada kurir atau security atau apa khusus anak tuh kan anterin nomor ke rumah. Keren Pak. Udah gaji 4 juta daeken. Itu aja yang tukang COD rekrut atau ojol kerjasama dengan ojol, kerjasama MOU dengan ojol. Jadi nanti yang nganterin nomornya ojol, nganterin. Kalau ongkosnya kan misalnya kalau bayar pajaknya 200.000 kemudian 300.000, kemudian nanti kita bayar ojol nganterin nomor hanya 15.000, nggak apa-apa, dia kan mau kalau nomornya banyak. Ini bikin begitu Pak, percepatan. Pak, kita ini satu Pak, dari dulu pemerintah ini. Pemerintah satu, tidak pernah mau memuaskan. Kalau orang sudah terpuaskan Pak, itu dibayar Pak. Kalau pemerintah menghadirkan jalan yang baik, sekolah yang baik, drainase yang baik, daerah aliran sungai yang baik, semua bersih tertata, kita ini kayak Korea, kayak Jepang, kayak Singapura, Pak. Bayar pajak Pak, taruhan Pak, ngantri Pak. Buktinya apa? Loh, sekarang dipajak kendaraan bermotor. Buktinya orang mana yang jelek bercerita pajak kan? Orang jelek bercerita pajak itu cuma satu, Pak aing teh hayang mayar pajak tapi hese. Itu aja keluhannya. Yuk KTP kudu itu, aing teh mayar pajak hayang partisipasi Pak, tapi hese. Yang cerita itu masih itu. Bukan tidak mau bayar pajak, tapi dia merasa mau bayar pajak masih sulit. Gak ada, saya nggak mau bayar pajak, nggak ada di media sosial di Jawa Barat. Orang Jawa Barat secara umum hari ini ingin bayar pajak kendaraan bermotor, tapi mereka selalu komplainnya adalah saya teh hese enak bayar. Nah, artinya, bayangin, di saat orang sulit mendapat keuangan daerah, kita mendapat tambahan 1,5 juta wajib pajak baru. Tanpa baligo, tanpa spanduk, tanpa apapun, cukup dengan isuk-isuk aing ngomong. Itu mantaknya kudu gede merek aing. Lu tinggi pendapat. Saya tahu mau jadi manajer gajinya kudu mahal. Nah, sebabnya kayak progres yang dihasilkan dengan upah yang didapat sebenarnya tidak seimbang sebenarnya. Gitu. Tapi sudahlah, kita akan berbakti. Gitu loh. Jadi, nah ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Nah, dengan apa sih kesadaran itu? Yang harus dibangun adalah kita ingin punya kesadaran sebagai warga Jawa Barat, sebagai abdi negeri Jawa Barat. Kita ingin Jawa Barat itu menjadi provinsi yang dihormati. Saya nanya, sudah merasa jadi provinsi dihormati nggak sekarang? Nggak. Kalau ketemu daerah lain dihormati nggak? Sudah beda. Ya, jadi ini harus terus, Pak. Harus terus citra dibangun. Dan satu hal, ini kebiasaan ASN kadang-kadang, terutama ASN gini. ASN yang paling
males, ASN kalau orientasinya hanya honor aja, biasanya kerjanya suka ngejelekin institusinya. Mantaknya ku aing daripada Saria di kantor ngadon-ganeng malolore di imah. Yang penting mah tunjangan menang. Kenapa? Karena itu sebenarnya bagian cara untuk menyepitkan. Kenapa? Karena sebuah produk harus lahir dari kesepian. Jadi pemimpin-pemimpin yang sering kesepian, dia akan sukses dalam memimpin. Jadi kalau dalam ilmu psikologi adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang tidak perlu ditemani oleh siapapun. Dia bisa menyelesaikan seluruh masalah oleh dirinya. Itulah orang yang paling berbahaya. Itu Pak. Ya tenang Bu. Tenang. Jadi itu. Jadi harus ini yang. Nah berikutnya saya mohon maaf. Selama setahun ini 20 Februari ini saya tidak jadi pemimpin formal. Tapi saya jadi pemimpin kultural. Pemimpin formal apa? Apel. Kunjungan ke kantor-kantor. Memeriksa kehadiran. Terus nyarekan anu aya. Ada pasak deh, udah sok apel nyarekan anu hadir gede. Kan coba lihat sidak-sidak pemimpin formal. Yang dimarah itu yang hadir. Dicarekan. Cek nu hadir teh go. Aing hadir aja dicarekan. Nah itu kan biasanya begitu. Dia berkutat pada aspek formal. Mariksa, kamu kok nggak pakai papa nama? Yang terkenal kok namaan. Kamu kok nggak pakai tanda pangkat? Kamu sesuatu emang iya negara teu butuh nu kitu. Negara itu butuh karya kita semua yang dirasakan oleh masyarakat. Baju halus, gagah, tanda pangkat, segala ngaberebet jeung naon sia teh. Ari jelema ti jurali ti jalan butut. Atau anak tidak sekolah. Enggak, saya tidak tuh. Jadi saya tidak akan mempermasalahkan Anda mau apel, saya tidak akan mempermasalahkan Anda mijit. Kan saya dulu birokrasi kerjanya itu. Mimiti tanda tangan sekaligus ditujuh-poekeun. Ganti make pinjerpin. Pinjerpin sarua, datang esuk-esuk pinjerpin, ke sore balik deui. Ieu jeung naon iroh? Nah capek-capek nyun alat buatan Jerman. Iya pegawai negeri mah dia akalan sia teh. SPJ kawin ge bisa jadi SPJ kantor bukan negeri. Pegawai negeri mah pinter ngakalan administrasi, memantah pemimpin jangan macam-macam sama ASN. Kenapa? Administrasi jago. Gitu. Tertib, saya udah bisa. Saya sudah jadi panitia lelang, stres aing. Nah, jadi ini yang saya nggak penting itu. Jadi saya tidak penting Anda masuk kantor, tidak masuk kantor, saya tidak penting. Yang penting bagi saya adalah produk Anda apa? Ada sama dengan tiada. Lebih baik tiada tapi ada. Tiada di kantor tapi aya hasilnya. Oke. Ada tapi tiada. Aya di kantor ngolokeun listrik. Main game sia teh, ngolokeun eta internet. Masang jaringan mahal, saya teh jangan naon. Jadi udahlah, saya nggak penting itu. Yang saya penting adalah capaian kinerja tercapai. Indeks pembangunan manusia Indonesia, Jawa Baratnya meningkat. Laju pertumbuhan ekonominya meningkat. Angka kemiskinannya menurun. Angka pengangguran terbukanya menurun. Sudah, itu. Itu udah dibutuhkan di Jawa Barat. Itu. Saya mau ditanya ke masyarakat. Sebelum saya kunjungan ke masyarakat Indramayu, emang ditanya, Pak, tingkat kehadiran ASN berapa persen? Mau ya teh? Lu tanyakan teh, Pak, jalan ke sini jelek kene. Ini sekolahnya, Pak. Ini bagaimana pembangunan kampung nelayan? Ini bagaimana banjir rob masih ada? Tak, aing can pernah ditanya, Pak, kehadiran ASN di Jawa Barat sabaraha moal?